7 tanda rumah kamu sudah terlalu penuh. Tanpa kamu sadari. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, share, dan like ya. Boleh juga klik tombol thanks atau terima kasih. Oh ya, kalau kamu punya usul atau ide tema video berikutnya, langsung komen di bawah ya. Makasih. Dan kita lanjut sekarang. Halo Bu Ibu semua. Bu, aku mau ngajak ngobrol pelan-pelan ya. Ini obrolan ibu ke ibu, bukan ceramah, bukan sok rapi, tapi curhat yang mungkin selama ini kita pendam sendiri. Pernah ada momen Bu, kita berdiri di tengah rumah, tangan di pinggang, napas ditarik panjang, terus hati ngomel sendiri. Kok rumah rasanya penuh terus ya? Padahal rasanya nggak nambah apa-apa. Padahal rumahnya itu saja. Aku pernah sampai mikir, apa rumahku makin kecil? Atau badanku yang makin gede? Atau mataku yang makin sensitif lihat berantakan? Sampai akhirnya aku sadar, rumah itu nggak ngomel. Rumah cuma ngasih tanda, dan seringnya tanda itu kita abaikan. Hari ini aku mau cerita 7 tanda rumah sudah terlalu penuh. Bukan buat nyalahin, tapi buat nemenin. Tanda pertama, lemari selalu susah ditutup. Ini klasik banget, Bu. Lemari baju anak, lemari dapur, lemari serbaguna. Setiap buka, ada rasa was-was. Takut ada yang longsor. Baju anak dilipat tinggi-tinggi, ditekan pakai siku. Pintu lemari ditutup sambil didorong pelan, tapi penuh harap. Kadang bisa, tapi seringnya maksa. Kadang baju keluar nyembul kayak mau kabur. Dan lucunya, kita sering bilang, nanti kalau ada waktu dirapihin. Padahal Bu, ini bukan soal rapi. Kalau lemarinya sudah penuh sampai napas pun sesak, dirapihin seperti apapun tetap penuh. Contohnya baju anak, umur 3 tahun tapi bajunya masih dari umur 1 tahun. Katanya buat adiknya nanti. Padahal adiknya belum tentu lahir. Atau mungkin sudah keburu punya model baju lain. Lemari yang susah ditutup itu tanda pertama rumah minta dikurangi bebannya. Tanda kedua, kita sering beli tempat penyimpanan baru. Ini tanda yang sering kita anggap solusi. Padahal seringnya jadi jebakan. Setiap lihat keranjang lucu, box bening, rak lipat, rasanya pengen beli. Dalam hati bilang, ini nanti biar rumah rapi. Padahal yang terjadi, barang lama pindah rumah, bukan berkurang. Misalnya mainan anak, awalnya 1 keranjang, lalu nambah 1 box, lalu nambah rak. Akhirnya 1 sudut rumah jadi area mainan permanen. Dan lucunya, setelah semua itu, rumah tetap terasa penuh. Karena akar masalahnya bukan tempatnya kurang, tapi barangnya kebanyakan. Tanda nomor 3, capek duluan cuma karena lihat rumah. Ini yang paling emosional, Bu. Kadang belum ngapa-ngapain, baru bangun tidur, lihat ruang tamu, hati langsung lelah. Tas di sofa, piring kemarin di dapur, mainan di lantai, dan rasanya pengen balik tidur lagi. Capeknya bukan di tangan, tapi di pikiran, karena rumah yang terlalu penuh itu seperti terus minta perhatian. Seolah ngomong aku belum selesai, aku belum diberesin. Dan kita sebagai ibu yang paling sering merasa bertanggung jawab, padahal kita juga manusia. Tanda keempat, sering lupa punya barang itu. Ini kejadian nyata banget. Kita beli gunting lagi, beli sendok lagi, beli wadah lagi. Karena nggak nemu yang lama, padahal setelah beberes besar, ternyata ada 3 gunting, ada 5 sendok takar, ada 4 botol minum. Bukan karena kita pelupa, tapi karena barangnya sudah terlalu banyak sampai otak kita menyerah. Mengingat rumah yang sehat itu membuat kita kenal apa yang kita punya. Kalau sudah lupa, itu tanda sudah kebanyakan. Tanda kelima, semua permukaan datar tidak pernah kosong. Meja makan jadi tempat tas, meja tamu jadi tempat paket, meja dapur jadi tempat belanjaan. Setiap permukaan selalu terisi, dan kita menganggap itu normal. Padahal itu tanda rumah tidak punya ruang bernapas.
Meja itu seharusnya tempat aktivitas, bukan tempat parkir barang. Kalau semua permukaan selalu penuh, rumah kita sedang kelelahan. Tanda keenam, kita sering menyalahkan diri sendiri. Ini yang paling menyakitkan. Kita bilang ke diri sendiri, aku memang gak becus, aku memang malas, aku memang gak bisa jadi ibu rapi. Padahal Bu, rumah dengan barang terlalu banyak memang susah dijaga rapi. Bukan salah kita, tapi kita yang paling sering memikul rasa bersalah itu. Aku pernah nangis sambil lipat baju, bukan karena bajunya, tapi karena capek merasa gagal setiap hari. Tanda ketujuh, rumah tidak pernah terasa selesai. Sudah dibereskan pagi, sore sudah berantakan, besok diulang lagi, dan rasanya seperti lari di treadmill. Capek, tapi nggak maju. Karena rumah yang terlalu penuh memang tidak memberi kesempatan rapi bertahan lama. Bu, banyak dari kita menyimpan barang bukan karena butuh, tapi karena rasa sayang, rasa takut, dan bahkan malah rasa bersalah. Takut dibilang boros kalau buang, takut nyesel nanti, takut merasa jadi ibu yang jahat. Padahal rumah itu bukan museum kenangan. Rumah itu tempat hidup. Kalau hari ini kamu merasa rumahmu penuh, kamu tidak sendirian. Kita banyak dan kita lelah. Pelan-pelan saja, Bu. Tidak perlu langsung ekstrem. Tidak perlu langsung kosong. Cukup mulai sadar. Rumah tidak minta sempurna. Rumah cuma minta ruang untuk bernapas. Dan kamu, Bu, juga berhak bernapas tanpa rasa bersalah. Terima kasih sudah dengerin cerita dan curhatku hari ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap semangat Bu Ibu semua.